Anda belum gajian? Masih pakai fitur phone? Udah akhir bulan? Duit Anda pas-pasan? Muka Anda pas-pasan? Kita lihat review dari SPC S16 Flash HP 700.000 dengan quad-core processor. Dengan harga 699.000 kita nggak bakal bisa banyak permintaan di segi desain. Asalkan nyaman menurut saya sudah cukup. Nah, desain dari SPC S16 ini cukup simpel. Materialnya full plastik dengan back cover berbahan glossy. Terasa lumayan licin sih pas digenggam, cuman karena bodinya nggak terlalu besar, maka SPC S16 ini nyaman banget kalau digenggam dengan satu tangan. Untuk penempatan tombol-tombolnya, di bagian kanan ada tombol power, di bagian kiri ada tombol volume, terus di atasnya ada port micro USB, ada jack audio 3,5 mm, terus di bagian bawahnya cuman ada mic aja, mic buat nelfon. Untuk di bagian belakangnya ada kamera 2 megapiksel tanpa autofocus, LED flash, logo SPC, dan speaker. Untuk bagian depannya ada layar seluas 4 inci, kamera depan dengan resolusi 2 megapiksel, terus ada earpiece buat nelpon, terus di bagian bawahnya ada soft button 3 buah, back, home, dan menu. Ini tombol soft buttonnya nggak ada cahayanya ya, jadi nggak ada lampunya, dan sangat disayangkan ini nggak ada sensor proximity, nggak ada sensor cahaya, terus nggak ada LED notifikasi. Di layarnya ukurannya 4 inci ya kan, dengan resolusi WVGA atau 480 x 800 pixel. Untuk kerapatan layar nggak ada masalah ya kan, soalnya 4 inci dengan resolusi WVGA itu udah bagus lah segitu. Apalagi ditambah dengan teknologi IPS, jadi warnanya kelihatan terang, nggak ada masalah, kontras juga nggak ada masalah, sudut pandang juga nggak ada masalah, sangat luas. Untuk multitouch-nya bisa sampai 5 titik, jadi nggak perlu khawatir kalau bakal typo di smartphone ini. Multitouch juga enak, terus ngetik cepat juga udah bisa di SPC S16 Flash ini. Di user interface-nya ini menggunakan UI Android murni sebenarnya, cuman sedikit kustomisasi jadi mirip sama UI-nya Huawei. Saya ingat banget ini Huawei Honor 3C, UI-nya kayak gini banget. Tanpa application drawer, ya seperti Xiaomi dan Lenovo tentunya. Dan ya tampilan putihnya ini mirip banget sama UI-nya Huawei pokoknya. Jadi untuk UI-nya menurut saya nggak ada masalah ya, transisi terasa lancar, terus nggak banyak makan RAM juga. Ya cukup enak lah untuk pakai UI ini, soalnya UI-nya UI Huawei, mirip seperti UI Huawei. Untuk hardware-nya kan ini SPC S16 Flash ini pakai prosesor MTK 1,3 GHz, terus pakai GPU Mali 400 single core GPU-nya. Seperti biasa, multitext membuka aplikasi nggak ada masalah, transisi juga nggak ada masalah, lancar, walaupun RAM-nya hanya 512 ya kan. Emang cukup disayangkan RAM-nya 512, tapi mengingat lagi harganya yang cuma 699.000, RAM 512 menurut saya sudah cukup ya. Apalagi ini OS-nya udah KitKat, dia udah mempunyai VRAM yang bikin smartphone kita walaupun RAM-nya kecil, tapi kita tetap bisa dikasih kinerja untuk membuka aplikasi jadi lebih cepat. Jadi main game juga bisa tuh. Game-gamenya standar paling ya, kalau game terlalu berat nggak bisa di SPC ini. Soalnya dari memori internalnya aja ini kesisanya cuma sekitar 1,5 GB. Dikarenakan ada partisi lain, jadi di storage-nya tuh ada 2 partisi. Ya cukup disayangkan untuk storage-nya. Jadi storage yang tersisa cuman 1,5 GB untuk menginstal aplikasi. Tapi kalau kita root HP ini terus dioprek-oprek dikit kayaknya bisa deh. Untuk main game 3D kayak ini nih, game balap, fast racing, lumayan, nggak ada frame drop sama sekali. Jadi kalau main Clash of Clans atau game online yang lain yang ringan, menurut saya sudah cukup di SPC S16 Flash ini kan. Suara yang dihasilkan dari speakernya cukup bagus kan. Kalau nonton video juga enak, soalnya layarnya udah 4 inci dengan teknologi IPS. Jadi kalau kita nonton video dilihat dari pinggir-pinggir juga tetap kelihatan dan nyaman, soalnya ingat IPS itu tadi. Untuk Antutunya mencapai 16 ribuan. Rankingnya sih di bawah Zenfone 5 ya, tentu saja di bawah Zenfone 5, soalnya
rame cuman 512 tadi, menurut saya cuman gara-gara itu aja Antutunya cuman sampai 16 ribuan. Tapi untuk harga 700 ribu, Antutu segini sudah sangat bagus. Di sektor kamera kita nggak bisa terlalu berbuat banyak di kameranya. Kameranya cuman punya fitur standar aja. Terus tanpa autofocus, cuman udah ada HDR dan panorama. Untuk kualitasnya bisa agan nilai sendiri deh. Untuk kualitas kamera depannya juga agan bisa nilai sendiri. Sebenarnya kamera depan belakangnya sama-sama 2 megapiksel dan saya kira identik, tetapi ternyata nggak identik. Ternyata kamera belakang dan kamera depan beda lensanya. Terus untuk kualitas video ya so-so ya kan, standar-standar aja. Kamera depan juga gitu. Untuk baterainya yang cuma 1350 mAh, SPC ini bisa bertahan sekitar setengah hari lebih atau 14 jaman untuk pemakaian normal. Menurut saya sih nggak terlalu boros ya, tapi nggak hemat juga baterainya. Jadi biasa-biasa aja untuk kekuatan baterainya. Tapi ngecasnya cukup cepat ya kan, sekitar 1,5 jam udah full baterainya. Kesimpulannya, dengan harga 699.000, SPC S16 ini udah cukup baik dan mampu menemani Agan yang suka menonton video, sosial media, dengerin musik, dan berinternet ria. Kekurangannya mungkin hanya pada sektor kamera yang memiliki hasil biasa saja Gan. Tetapi mengingat harganya yang cuma 699.000, apa masih mau protes Gan? Sekian untuk video review kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Agan. Juragan Tekno cabut. Thank you Gan.